Oh, tenan nih. Iya, jangan gitu toh. Kayak di wilayah area, katanya kita mau jalan kemana? Ini jalan-jalan masih di Kota Solo. Kenal balai di sini di area Sliwedari atau di area dekat Slamet Riyadi pusat Kota Solo. Oh ya. Yang hari ini kita berada di salah satu museum yang belum lama sudah dibangun ya, bisa dikatakan. Saya tahu, mesti namanya Museum Keris. Ya, Itu betul sekali. ceritanya Ya, gimana? Museum Keris yang akan menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Solo, khususnya tentang pengetahuan keris. Nah, seperti apa? Tetap di Dulan-Dulan, mantap banget. Ya, cuci tangan dulu. Musik. Nah, masuk kita pemirsa. Megah, ini terasnya dong. Megah ini bangunan baru loh, ada ikon kerisnya. Indonesia, the Indonesian keris, the masterpiece of the oral, wah oral itu, oral barang, and intangible, intangible heritage of humanity. Paris loh. Orang Indonesia loh. Itu juga orang paling kota, tanda tangan tok kurin ini. Ya masuk, dulan-dulan mantap banget. Oh, panas banget berarti. Ya, ya. Wah dingin di sini, dingin. Di sana ada yang nyambut. Ada yang nyambut dulu. Selamat siang. Di sana ada administrasi museumnya pemirsa. Oh. Kita laporan dulu. Laporan dulu penting. Ini biar kita terdeteksi tamunya itu tamu sembarangan atau sembarang. Tapi sini sudah ada para. Oh iya. Ini kepala PT-nya. Selamat datang. Ketemu Bu Kristiana lagi. Iya Pak Lutfi Kamit nggih. Iya. Selaku Kepala PT. PT yang di sini. Kepala PT. Ini kita kemana Pak? Sana atau ke sana? Itu kok ada dua? Loket sini ke bagian informasi dan loket Ya sini. Kalau di sana? sama. Oh sama juga toh ya, bebas. Kita berarti kesini dulu, laporan dulu ya. Nanti saya kembali lagi Pak ya. Iya hari Ya. Ini juga ada Mas Sinten nih. Paris. Oh Mas, Oh, Mas Paris. Paris jauh banget ya. Ya, istilahnya kayak gitu. Iya. Iya, selamat. Riyadi. Jadi kita kalau mau ke museum keris itu disambut ikon-ikonnya dulu tadi. Terus ke sini untuk ngisi buku tamu dan beli tiket. Kalau di sini sudah di tiket ya Pak ya. Iya. Untuk umum berapa Pak? Umum di hari biasa 7.500. OSIS, OSIS? Jauh dekat? Oh beda ya. Ini bukan habis Kan biasa. Lah tadi itu ada saya pelak umum, pelajar, OSIS jauh dekat kan bisa gitu. Ibu-ibu pengajian Mbak Ibu. Iya. Oke, berarti saya kategorinya umum. Oke, Saya berarti yang umum Mbak. kalau weekend berapa? Kalau weekend 10.000 untuk umum pelajar 7.500. Iya, anak di bawah umur Umum free ya, maksimal 3 badan. Biasanya kalau di wisata itu kan ada tinggi badan berapa begitu. Ya, ya, saya ngisi dulu berarti ya. Iya. Oh dituliskan, ini protokol kesehatannya pemirsa. Di sini kita nggak perlu tulis sendiri, tapi dituliskan. Soalnya tulisannya jelek. Namanya Dr. Andos Haryo Prabowo, AMD. Iya. Itu siapa Pak? Kamu. Lo udah berseni Pak. Oh, udah bercerita. Itu Iya. nama aslinya kan Haryo Prabowo. Tahu. AMD. Angkatan masuk dusun. Nah, kata masuk dangin Pak. Ya, dah. Oh iya, terima kasih. Tadi pakai nggak perlu tanda tangan ya. Terus ini apa ini Pak? Ini Oh brosurnya. Oh, ini ada ini brosur. sebagai panduan kita kalau ingin masuk. Oh, anu daftar di sini. Oh. Daftar tiketnya. Ya. Oke. Boleh lihat tiketnya Mbak? Contoh tiketnya. Nah, saya pengen. Nah, seperti ini. Nih, resmi. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau di sini terjadi apa-apa sudah dapat asuransi. Lagi berjuku tiket, terima kasih Mbak ini. Wah, gede banget. Kasih. Dan ternyata Iya. dari katalog yang saya dapat Museum Keris ini nggak hanya menyediakan untuk pajangan-pajangan aja, tapi juga ada pemanfaatan untuk ruang pertemuan. Loh. Bisa. Nah, seperti apa nanti kita tanya Pak Lutfi. Terima kasih Mbak Halo. Anita dan Mbak Bahar. Anita Bahar. Ya. Mata-mata dong. Ya. Ya.
Lutfi sudah. Tadi sudah di sana sama Mbak Anita. Mbak Anita cantik banget loh, luar biasa. Ya. Iya, masker komplit jangan Iya. kaget. Makanya kan saya bilang cantik karena ketutupan masker ya toh. Ya, saat ini kita bersama Bapak Lutfi Ya. selaku kepala PT-nya. UPT ya di sini. Pak, saya mau tanya sejarah Museum Keris itu dimulainya seperti apa? Monggo. Jadi Museum Keris adalah museum yang koleksinya ini adalah sebagai pusaka keris dari Nusantara. Hanya keris. Ya, ada berbagai macam. Oh berarti di luar keris boleh ya seperti ada. pedang, tombak, kemudian racun begitu ya? Maksudnya kan ada itu apa namanya Pak Ju? Racun gopo. Kan senjata. Apotas. Loh, itu bisa ya Pak ya? Ya, ini didirikan diresmikan tanggal 9 Agustus Hmm. 2017 oleh Bapak Presiden kita. Berarti Pak baru Jokowi. saja bisa dibilang ya. Iya, belum. 2019? 2017. 17 berarti umurnya 17 18 3 tahun ya. 3 tahun. Iya, langsung dibuka untuk umum? Langsung dibuka. Oke. Nah, terus kalau jumlah koleksi ada berapa item? Di sini yang sudah terregistrasi 800-an koleksi. Ya. Nah, saya juga pengen nanya nih Pak Lutfi, sejarah pendiriannya museum keris. Mengapa kok dibuat Siapa penggagasnya? keris? Nah, kenapa? Karena kita bisa lihat di alun-alun luar itu bakul keris oke. Ya, benar. Soalnya juga museum saya ingin. Ya. Sama loh, banyak keris juga loh. Malah mungkin di sana 1.700 loh. Kalau di sini kan 800. Jakarta saya malah dengan keris yang bisa nyanyi Pak. Benar. Sianto Pak. Oh. Angkutan Jamrut Pak. Ya, nah di sini juga ada yang kerisnya besar sekali. Apa? Enggak saya bilang. Itu Mas Paris, bukan Mas Keris. Sampingnya. Ya, untuk pengejaran nanti bisa dilengkapi dengan pemandu kami. Oh. Mas Faris ada, Mbak Anita juga ada juga Mbak Putri. Oh, Mbak Anita saja kalau ini. Lengkapnya nanti berkeliling untuk dipandu Ya. untuk melihat-lihat koleksi kita. Wah, Dipandu, kok saya itu sehat gini kok dipandu lah Pak. Oh, Oke. Jenderal Sudirman. Jadi begitu ya? sejarahnya itu, Mm-mm. mengapa kok sampai didirikan museum keris? Pasti ada sejarahnya. Ya, karena untuk mewadahi juga untuk Mm-mm. empu-empu yang ada di Solo ini kan masih eksis, itu perlu kita wadahi. Oh, Adanya gitu. keris seperti ini. Nah, Kalau juga empu. banyak juga yang hibah-hibah dari berbagai pendiri Oke. siapa ini? Mas? Paris. Ini kurator kami ya. Oh, yang ibu kota Prancis itu toh? Ya. Mas Paris. Menguasai tentang dunia perkerisan. Ya. Nanti yang akan menjelaskan beliau. Ya. Oh. Ini Mas Paris. Mas Paris rumahnya mana? Saya Laweyan. Oh, nggak kok namanya Paris. Namanya gitu. Protes no, minta ganti akte sekarang nggak masalah. Larian. Iya, Mas Lawian. Wah, enak ya dia. Berarti nggak ada kata susah dibeli mau Mas. Mas Paris, tadi saya ngobrol sebentar soal masalah sejarah berdirinya dari Museum Keris ya. Termasuk unik juga Solo punya aset Museum Keris. Karena kalau kita bicara tadi Pak Lutfi bilang bahwa itu untuk melestarikan dan menampung barang bumbu. Berarti kan di Solo itu punya banyak aset yang bisa dikelola dalam bentuk museum. Sama-sama seperti itu kan kita juga punya batik. Kita juga punya jajanan pasar. Kenapa nggak bikin museum jajanan pasar? Oh. Pak, jajanan pasar dibikin kerupuk sebut. Tapi kan fresh terus setiap hari ganti. Berarti kamu yang ngidini. Oke, Oke. itu Mas sedikit sejarah apa? Oh ya, karena ada pengakuan dari UNESCO itu di tahun 2005 Hmm. ya, bahwa keris itu adalah warisan budaya dunia non bendawi. Jadi bukan bendanya tapi nilai-nilainya yang terkandung. Nilai luhurnya ya. Nilai luhurnya. Oh. Jadi kami ingin memberitakan kepada masyarakat, menginformasikan bahwa keris ini punya nilai yang bisa kita pelajari. Nah, saya mau tanya sedikit saja, ini sederhana. Keris itu implementasinya, bahasa keris itu untuk senjata atau satu bentuk pusaka yang itu saja, maksudnya untuk ya kemasan yang meliuk-liuk itu keris, atau kalau di kasanah di perkerisan di sini itu keris itu dimaknai oleh UNESCO sendiri secara luas atau? Secara luas itu kalau kita ngambil simpelnya adalah way of life ya. Wah, Angel toh. why itu apa? Mengapa? Arah. Mengapa why dulu mi? Bukan BHI. Tapi BHY. oh BH ini. W itu arah. Ah. Offline. Arah kehidupan. Iya. Itu ketika bikin ini. Kompas berarti ya? Ya, jadi keris itu adalah sebuah harapan, sebuah pengharapan. Mungkin kayak keris lurus ini kita harapannya agar kita lurus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus
lekuk pasti ganjil, menandakan bahwa kita manusia ini tidak sempurna dan ujungnya mengarah ke atas. Ke atas. Kesempurnaan hanya ada yang ada di atas ya. Betul. Karena kalau di bawah kita sudah is dead. Iya. Sebentar, saya mau nanya. Tadi keris itu ada yang lurus dan juga ada lekukan. Dan katanya lekukan itu pasti ganjil. Ganjil. Pasti ganjil. Mengapa kok nggak genep? Karena soalnya di Jakarta itu ada istilah ganjil genap. Nah, karena kalau di dalam kebudayaan Jawa, genap itu sudah sempurna. Dan keris itu kan tidak sempurna. Jadi pemilik atau pemegangnya harus Menyempurnakan. Luar biasa. Filosofinya seperti itu. Jadi orang yang pegang itu ganjil, yang kerisnya itu ganjil. Ganjil Berarti tambah ganjil sama dengan genep. Nah. Kerisnya ganjil itu lumrah, kalau orangnya tidak genep. ganjil kira kembang. Oke, kita nggak usah panjang lebar, Mas. Kita mau ngobrol gimana, kita kemana dulu untuk bisa membahas sejarah. Sebelumnya saya akan kenalkan dulu yang ada di depan Oh, monggo, sini agak geser. Kalau Ki, minta waktunya dulu nggih. Monggo, kalau mau ceritakan. Begitu pintu masuk kita akan disambut ini rombongan keris apakah ini? Nah, ini ada karya-karya Empu Surakarta seperti Pak Kepala tadi bilang bahwa keris museum keris ini juga menampung atau memfasilitasi karya-karya. Oh, berarti ini bukan yang peninggalan ya? Bukan, jadi Secara- ini untuk membuktikan Bahwa eksistensi para empu-empu itu masih ada. masih ada. Mas, ini ada salah satu namanya Empu Keris Andi Keris Wijaya. Tapi kok masih muda ya? Iya, karena ini ada empu muda di sini. Oh, Iya. iki mesti kerap di presto nganti empu. Empu kuwi. Nah, Oh berarti empu tuh gak mesti tua, Tidak. uanan jenggotan itu enggak ya? tidak mesti. Wah, Jadi terus akan nonton anu film pendekar kowe. Larang dede ini penggemar berat ya? Oke, terus yang apa namanya semuanya itu ya karya baru ya ini berarti ya. Karya baru. Jadi Kalau kita melihat dari sejarah historisnya ada nggak yang peninggalan di situ? ada banyak. Iya. Kita lantai 3, lantai 4, Wah, sampai lantai 4 di sini. ada lantai 5. Wah, sampai 5. Iya. Wah, 6 nggak ada. Ada Pak Kantin namanya. Ada. Hubungan. Yuk, kita lanjutkan. Kita akan pergi dari satu lantai ke lantai lain dan truknya datang masuk disambut oleh bikinan empu muda. Ya. Wah. Ya, tetap di jalan-jalan. Mantep banget. Balik lagi di jalan-jalan, mantep banget, masih berada di Museum Keris di lantai 3 ini ya Mas ya. Lantai 3. Kita kok ini ada di displaynya untuk seperti expo-nya ini kalau biasanya. Ini salah kok tombak ini Mas, bukan keris. Jadi Itu juga tombak, ini tombak. Nah, jadi kita mau ngenalin, jadi nggak hanya keris di sini, tapi juga ada tombak-tombak. Nah, tombak itu adalah salah satu keluarga dari Tosan Aji. Oh, Tosan Aji itu apa teman? Kok tadi Bu? Tosan Aji itu adalah besi yang dimuliakan. Oh, jadi itu istilah untuk bahasa kata lainnya, diksinya untuk. Ya. Berarti kalau kan Tosan Aji ya yo. Campur sari Tosan Aji ya yo kawan. Ya, deh, kayak berarti termasuk Iron Man. Yeah. Ini Nah, peninggalan. ini ada pusaka yang unik. Ini adalah Kanjeng Kiai Jimat. Wah, Nah, Jeng ya jeng ya. jimat. jadi ini tombak merupakan kelas 2 kalau di pusaka. Jadi ada gelar-gelarnya. Jadi ada dari Kiai, Kanjeng Kiai, lalu Kanjeng Kiai Ageng. Apa yang mengistimewakan dia bisa menjadi kelas 2? Nah, ini Apakah jadi setelah kelas 1? Ini biasanya pusaka dari keraton, Ya. maksudnya dari kerajaan. Nah, ini bisa dilihat dari bentuknya, terus dari ada kinatah emasnya dan juga Ini emas loh ini? Iya, emas. Ini dari kerajaan Pengging estimasinya. Pengging sini? Pengging. Jadi dulu di Boyolali. Iya, pengging. Iya, Boleh. itu ada kerajaan besar dulu. Nah, tangguhnya tangguh Pengging. Oh. Emas bener Mas. Emas beneran. Jadi itu bisa ya? Ya ampun. Jadi di Ngarep maling tuh enggak? Oh iya. Oh, pencipta-tamu gitu. gue akeh lho. Oke, kalau di sini juga ini keris-keris anu ya. Ini tombak-tombak. Oh, di sini juga ada tombak. Ada yang gading tuh. Nah, Wah, luar biasa. Ada gading juga di sana pemirsa. Di sana juga kalau kita lihat itu ada display keris-keris juga yang ya di sana perabot-perabot keris. Nanti kita akan kenalkan. itu cenderung apa kalau ya di perabot keris?
Prabot itu nanti akan pengenalan handle, terus warongko Maksudnya itu dari zaman dahulu atau yang sudah sekarang? yang sekarang. Yang sekarang ya, jadi lebih yang pembaruan ya. Pembaruan. Saya pengen nanya Mas Fahri, tobat kan di sini jadinya panjang gitu. Nah ini kan ujungnya, toh, nggak salah Ini kamu. hanya Mata tombaknya. Iya, jadi nggak. Nah ini yang depan ini kalau pengen. Nah, Jadi kalau di luar pakai yang panjang. Oke. Sana itu apa Mas ya? Itu ada perpustakaan kita. Kita ke sana aja yuk. Oke. Iya. Berduaan. Nah, saat ini kita sampai di lantai berapa nih Mas? Di lantai 4. Lantai 4. Kalau bisa dibilang ini tempat pembuatan keris. Pembuatan keris. Ini teman-teman, kalau pada di sini di lantai 4 ini ada satu sekali. Bukan dari tubuh ya, di lantai 4 ya. Nah, itu rumah. Oh, bukan aku. Pencuri keris ya? Saya tadi di belakang. Oh, siapanya? Nggak ada apa-apa ternyata. Enggak ada apa-apanya di belakang. Makanya saya balik gitu. Oh, iya. Ini dioramanya. Prosesnya dari sini mas. Oh, ini besi baja, diganjel baja dulu biar bentuk. Bentuk terus nanti dikasih nikel di Oh, tengahnya nikel. nikel. Oh, Michael Jackson. Ya, Nikel pralon, Pak. ya, jadi biar lihat ada motif putih-putihnya ya. Mas ini nggak bisa dinyalakan lampu nih. Serem nih mas. Ya kebetulan kita Memang disetting gini ya? biar di setting Oh. seperti ini redup. Jadi biar lebih fokus Hmm. Oke, itu terus Nah, ini akan ke sini. Jadinya seperti ini. ini seperti ini. Nanti dipanjangkan, Ah, lalu dipotong 5 cm. Oke. Sekitar kira-kira 5 cm untuk membuat gonjo. Oh, gonjol. Oh, ini. Ya. Syarat mutak sebilah keris harus ada gonjonya. Oh, digabung gitu ya. Ini harus ada ininya. Harus ada gonjo. Loh, tiba-tiba padang dewi mas. Ada sesuatu yang saya nggak berani suwe-suwe gitu sini. Ini adalah cara pembuatan keris sampai nanti akhirnya terbentuk seperti itu. Terus setelah itu prosesnya ke Nah, nanti setelah selesai nanti akan dicuci dulu sama empunya. itu ngapain itu? Nah, itu membuat ricikannya. Ini anak programis. Nah, jadi spesifikasi kerisnya dulu. Oh. Bikin dulu atau apa gitu. Terus setelah itu? Setelah itu nanti dicuci. Heeh. Masih di sebelah sini. Itu pegang handphone tuh. Oh, sana sikat. Oh, sikat. Oh iya, sikat. Nah ini kenapa menggunakan apa ini? Mas? Ini belerang untuk membuka pori-porinya. Oh. Kita pakai belerang. Belerang, garam, sama jeruk. Kemudian udah bersih. Nah, setelah dicuci nanti dibuatkan bajunya, warongkonya. Iya. Warongkonya. Warongkonya. Nah, warongko nanti juga dibuatkan pendoknya atau sarungnya lagi pendok. Oh, ini. Yang mempercantik ya? Nah, ini untuk Sarungnya tambah sarung. ganteng. Sarungnya sarung. ya? Sarungnya sarung. Ini dari Kuningan ya mas? Ya, tembaga. Tembaga. Oh. Yang dari emas juga ada kayak. Dari emas ada. Nanti kita lihat di lantai 5. Wah. Oh, ada. Ya, ada. Bisa buat souvenir gitu? Bertahtakan emas. Oke, yuk kita langsung aja pengen penasaran lihat ke atas yuk tuh. Iya, lihat emasnya yuk. Ya, mari. Mantap. Di sini kita berada di salah satu koleksi-koleksi keris yang bisa dikatakan yang premium. Wah, Karyanya. mahakaryanya. Salah satu di belakang kita itu Kiai Tengoro. Tengoro. Ini adalah kerisnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Ya, ini bahkan di sini ya, Iya. untuk dimuseumkan. Nah, ini kalau identifikasinya seperti apa, Mas? Kalau ini berdapur Larmongo dengan gandiknya gajah dan bersayap, lalu dengan lekuk 5 berpamor wengkon. Itu seperti apa? Di tepiannya ada warna putihnya, Iya. pamornya. Nah, ini adapun maknanya. Maknanya. Maknanya kalau gajah bersayap itu, gajah itu kan simbolisasi kekuatan dan kecerdasan. Ya. Lalu lekuk 5 kita Pancasila. Negara kita kan berpancasila. Betul. Lalu wengkon, kita ini masyarakat Indonesia harus saling melindungi, saling mengayomi. Berarti filosofinya seperti itu. Iya. Nah, Mas, saya pengen nanya nih filosofinya. Bedanya keris yang dan keris yang Lurus. itu apa? Bedanya. Ada filosofi apa yang membedakan ini?
Kalau yang filosofi yang paling gampang adalah ya tadi, kita manusia itu kalau lurus ya mintalah langsung pada Tuhan. Yang Maha Esa. Jangan belok-belok kemana-mana. Terus yang kedua, Kris Lekuk itu seperti kehidupan kita. Iya. Juga kadang-kadang kita ya Ada hitam, ada putih. Tapi ujung-ujungnya tetap ke sana. ujung-ujungnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi rata-rata kalau yang keris lurus berarti sing ini wis lurus wong ini. Ya, Biasanya orang-orang yang sudah pensiun purna. betul. Jadi filosofinya ketika lagu itu akhirnya kan ke atas ya Mas ya, ke atas ke Tuhan. Itu maksudnya apapun kita serahkan kepada Tuhan, itu akan kita selamat. Tapi kalau serahkan kepada diri kita sendiri atau diri orang lain, maka akan terjadi sebuah musibah. Ini logika kan? Coba ujungnya kan ke atas, selamat kita. Coba kalau ujungnya itu ke kamu atau ke saya, koit kita. Atau asal KUHP itu. Iya, makanya. Bukan yang disengaja, Pak. Berarti kan makna yang terselubung itu bener gitu. Yuk kita terus lihat koleksi yang lainnya. Ini apa Mas ini Mas? Terus. Kalau yang di sini kita kenalkan dulu Sabu Intan. Jadi Sabu Intan ini adalah keris yang legendaris. Kenapa bisa kita legendaris? Karena ada sebuah cerita bersambung dulu. Karya Esa Mintarja, Noto Sosro, Sabu Intan. Oh, Dia gitu. Sabu Intan Blok 11. Jadi Sabu Intan ini dulunya itu sering dipakai oleh para pengusaha di era-era Majapahit. Oh, pengusaha itu cocoknya pakai keris ini berarti. Ya, biasanya menggunakan sabu intan. Oh, kirain sabu inten dulu tuh bayangan saya tuh sabu beneran ini tuh ada apanya, raja-rajanya atau apa itu. Ternyata jenis keris. Jenis keris. Nah, penamaan ini sebenarnya juga sabu itu kan ubet. Nah, ubet itu padanan katanya adalah giat, ubet. Ubet, orang ngeliwet. Ya. Oh, berarti Ubet mencari inten. Oh, bentar, itu. berarti itu Cocok untuk para pakai sini. orang disimpan. Oh. Ini untuk para pengusaha begitu ya. Oke lah, pokoknya luar biasa sekali di Museum Keris Surakarta ini. Kalau Anda ke Solo belum mampir ke Museum Keris, berarti Anda belum punya kesan yang istimewa. Ada banyak sekali museum yang bisa dikunjungi di Solo. Ada sekitar tadi Bu Kristiana itu bilang ada 18 museum di Kota Solo yang sangat spektakuler tentang apa saja sejarah di Solo ini. Fasilitas program spesial kita program misalnya memberikan pendidikan dan edukasi yang maju, Inspirasi, motivasi, dan pasnya untuk membangun kita menjadi insan-insan yang berdedikasi dan berkarburasi. sudah yang penonton. Program kita setiap hari Jumat Sabtu jam 14.30. Selamat kita. Mantap banget.